Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita hidup di zaman di mana tembok-tembok runtuh, batas-batas kabur, dan semua pintu seolah-olah dibiarkan terbuka ya Bapak Ibu ya. Di zaman ini orang berkata, semua agama pada akhirnya sama. Semua jalan menuju ke puncak yang sama. Yang penting tulus, bukan kebenaran. Dan di tengah arus ini gereja berdiri di persimpangan Bapak Ibu. Apakah kita harus melebur agar diterima atau berdiri teguh walau dianggap sempit? Hari ini kita bertanya dengan jujur dan rendah hati. Apakah pluralisme agama berarti menembus batas-batas denominasi? Apakah lawannya adalah ortodoksi? Dan bolehkah kekristenan disebut eksklusif? Mari kita dengar jawabannya, bukan dari opini zaman Bapak Ibu, melainkan dari firman yang hidup dan kekal. Apa itu pluralisme? Ini menembus batas ya, atau mengaburkan kebenaran ini? Pluralisme sering dipuji sebagai jembatan, namun sering lupa menanyakan jembatan kemana. Pluralisme, apalagi pluralisme agama ini Bapak Ibu ya, bukan sekedar hidup berdampingan dengan damai. Itu adalah klaim teologis yang berkata, semua kebenaran bersifat relatif. Semua agama sama benar. Namun Alkitab tidak pernah memanggil kita untuk menyatukan semua kebenaran, melainkan untuk hidup di dalam kasih tanpa mengorbankan kebenaran. Yesus tidak berkata, aku salah satu jalan. Tetapi dengan keberanian surgawi ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Pluralisme bukan menembus batas denominasi Bapak Ibu, melainkan menembus batas pengakuan iman. Denominasi berbeda di dalam bentuk, tetapi iman Kristen satu di dalam pusatnya, yaitu Kristus, Bapak Ibu. Kristus yang disalibkan dan bangkit tentu saja. Pluralisme berkata, salib hanyalah salah satu simbol. Alkitab berkata, salib adalah kuasa Allah. 1 Korintus 1:18. Bagaimana dengan ortodoksi? Lawan pluralisme atau penjaga kehidupan? Seringkali ortodoksi itu dicurigai sebagai keras, sempit, dan kaku. Namun ortodoksi sejati bukan benteng kebencian Bapak Ibu, melainkan penjaga sumur air hidup ini. Ortodoksi berarti memegang pengajaran yang lurus atau ortos dan mulia atau doksa ini ya. Paulus menasihati Timotius, peganglah pola ajaran yang sehat. 2 Timotius 1 ayat 13 dikatakan, ortodoksi bukan musuh kasih Bapak Ibu. Justru tanpa kebenaran, kasih kehilangan arah. Bayangkan dokter berkata, semua penyakit sama saja. Itu bukan toleransi Bapak Ibu, itu pengkhianatan Bapak Ibu. Demikian pula gereja, jika kita berkata semua jalan keselamatan sama, kita tidak sedang mengasihi dunia. Kita sedang membungkam Injil ini Bapak Ibu. Nah, eksklusivitas Kristus, batu sandungan atau batu penjuru? Ya, kekristenan itu eksklusif. Tetapi bukan eksklusif yang sombong Bapak Ibu, melainkan eksklusif yang disalibkan. Eksklusif karena hanya satu anak domba Bapak Ibu. Hanya satu salib, hanya satu kebangkitan, dan hanya satu darah yang menebus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Namun perhatikan paradoks Injil ini. Keselamatan itu eksklusif, undangannya universal. Salib hanya satu, tetapi tangannya terbuka bagi semua bangsa. Kristus satu-satunya jalan.
Namun siapapun boleh datang. Jalan itu sempit, tapi pintu itu terbuka lebar, Bapak Ibu. Antara eksklusif dan sektarian, ini ada bedanya. Eksklusif Injil bukan sektarianisme. Sektarian berkata hanya kelompok kami yang benar. Injil berkata hanya Kristus yang benar. Denominasi bisa berbeda. Liturgi boleh beragam, tetapi pusat iman tidak boleh bergeser. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Kita boleh inklusif dalam kasih, tetapi harus eksklusif dalam kebenaran. Gereja dipanggil bukan untuk menyesuaikan Injil dengan dunia, melainkan menghadirkan terang Injil ke dalam dunia. Nah, seruan profetisnya bagi gereja zaman ini. Wahai gereja Tuhan, jangan tukar salib dengan tepuk tangan, ya. Jangan ganti kebenaran dengan kenyamanan. Lebih baik setia dan ditolak daripada diterima karena kehilangan Injil. Yesus berkata, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Yohanes 15 ayat 18. Kita tidak dipanggil untuk menjadi populer, Bapak Ibu. Tetapi kita dipanggil untuk setia. Tidak dipanggil untuk menyenangkan telinga, tetapi menyatakan kebenaran yang memerdekakan, Bapak Ibu. Pluralisme berkata semua jalan sama. Ortodoksi berkata kebenaran itu ada. Injil berkata kebenaran itu bukan konsep, dia adalah pribadi. Namanya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Disalibkan, bangkit, dan akan datang kembali. Marilah kita berdiri bukan dengan kepalan tangan, tapi dengan lutut yang bertelut, Bapak Ibu, dan dengan hati yang berkobar, ya. Eksklusif di dalam iman, inklusif di dalam kasih, dan setia sampai akhir. Soli Deo Gloria.